Yang ketiga, pekerjaan damainya adalah dia mendamaikan kita dengan sesama kita. Saudara-saudara, di dalam konteks kitab suci pada waktu firman Tuhan dibicarakan terkait dengan karya Kristus yang mendamaikan sesama manusia, maka kita akan melihat ada satu kontras yang besar antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Orang Yahudi karena merasa diri mereka bangsa pilihan Allah, mereka begitu menjaga diri mereka, dan mereka memandang bangsa lain begitu jijik. Maka tidak ada hukumnya orang Yahudi untuk bergaul karib dengan orang non-Yahudi. Apalagi bersekutu, apalagi makan bersama-sama orang non-Yahudi. Sama sekali tidak. Ini bisa kita lihat ketika Petrus disuruh pergi ke rumah Kornelius. Lalu saudara lihat di dalam Kisah 10 ayat 28. Di sana dikatakan, dia berkata kepada mereka, kami tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Bagi orang Yahudi haram bergaul dengan orang non-Yahudi. Haram masuk rumah orang non-Yahudi. Haram makan bersama dengan orang non-Yahudi. Maka Yahudi menjadi eksklusif, menutup diri dan menganggap orang-orang di luar Yahudi sebagai anjing dan babi yang haram bagi mereka. Tapi saudara, di dalam Kristus kita lihat pada cerita dalam Kisah 10 ini, Kristus bahkan suruh Petrus pergi ke rumah Kornelius, orang kafir, orang non-Yahudi itu. Dalam Kristus, tembok pemisah yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi dihancurkan. Di dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak ini apa? Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jikalau A ada di sini, B ada di sini, ada tembok perselisihan, ada tembok perseteruan, ada tembok permusuhan yang memisahkan A dan B. Tapi dalam Kristus, dia damai sejahtera kita yang merobohkan tembok pemisah itu. Berarti saudara, Kristus memperdamaikan dua pihak yang bermusuhan. Kristus memperdamaikan dua kubu yang terpisah karena perseteruan. Berarti Kristus mengerjakan damai antara seorang dengan yang lain. Maka saudara perhatikan, inilah 3 pekerjaan damai dari Kristus. Dia mengerjakan damai dengan di atas. Dia mengerjakan damai di dalam diri kita. Dia mengerjakan damai dengan di samping sesama kita. Karena seluruh relasi ini dia kerjakan damainya, maka dia layak disebut sebagai Raja Damai. Dia kerjakan damai dengan Allah, damai dalam hati, dan damai dengan sesama. Dia kerjakan damai ini secara menyeluruh. Maksud dari menyeluruh ini adalah dia tidak mengerjakan satu perdamaian dalam satu relasi dan mengabaikan relasi yang lain. Maksudnya, tidak mungkin dia membuat orang damai dengan Allah, tapi tidak ada damai dalam hati, tidak ada damai dengan sesama. Tidak mungkin dia memberikan seorang damai yang sungguh-sungguh dalam hati, tanpa mendamaikan dia dengan Allah dan dia dengan sesama. Tidak mungkin dia mengerjakan damai seorang dengan yang lain, dan tidak mengerjakan damai dalam hati dan damai dengan Allah. Artinya, damai dengan Allah, damai di hati, damai dengan sesama, ini satu paket yang komplit. Dan kita tidak bisa memiliki satu, dan tidak bisa dan tidak memiliki yang lain. Kalau kita damai dengan Allah, pasti ada damai di hati, pasti ada damai dengan sesama. Tidak bisa terima satu, saya cuma mau damai dengan Allah, tapi dengan sesama tidak. Saya mau damai di hati saya, tapi damai dengan Allah tidak mau. Tidak bisa. Ini semua satu paket. Saudara terima satu, terima semua. Tolak satu, tolak semua. Karena ini semua dikerjakan secara menyeluruh oleh Sang Raja Damai ini. Sekarang pikirkan, kalau ini adalah proyek dari Raja Damai ini, mengerjakan damai di atas, di dalam, dan di samping. Pikirkan, kalau Raja Damai itu benar-benar bertahta di dalam hatimu, kira-kira bagaimana hidup? Jikalau Raja Damai itu benar-benar ada di pikiranku, ada di perasaanku, ada di hatiku, di jiwaku,
saya pasti hidup damai dengan Allah. Saya pasti punya damai, biarpun saya menderita sengsara. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Pasti saya damai. Tapi saya dengan sesama pun pasti damai. Ada banyak orang mengaku sudah berdamai dengan Allah karena sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang mengaku sudah ada damai dalam hati. Tapi lucunya hidup tetap bermusuhan dengan orang lain. Jikalau ada raja damai di dalam hati saudara, saya tidak percaya saudara damai dengan Allah, damai di hati, tapi musuhan dengan sesama. Itu omong kosong yang besar. Mengapa? Lepas dari damai dalam hati, tapi kalau bicara damai dengan Allah dan damai dengan sesama, saudara tidak bisa klaim punya satu dan tidak punya yang lain. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Karena itu tidak ada orang bilang, saya hanya mau damai dengan Allah, dengan lu 7 turunan, tidak. Nggak bisa saudara. Di dalam doa Bapa kami, doa yang menarik, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Saudara pernah memikirkan apa arti kata seperti di situ? Ampuni saya, seperti saya ampuni orang. Artinya, kita minta pada Tuhan, ampunilah saya dengan kadar seperti saya mengampuni orang lain. Jadi Tuhan, ampunilah saya seperti saya mengampuni dia. Kalau saya ampuni dia sedikit, ampuni saya sedikit juga Tuhan. Kalau saya ampuni dia banyak, ampuni saya banyak juga Tuhan. Kalau saya tidak ampuni dia, jangan ampuni saya Tuhan. Mengapa? Karena ini permintaan pengampunan, tapi seperti yang saya lakukan pada orang lain. Karena itu kalau saudara tidak mengampuni orang, sama dengan waktu saudara berdoa, saudara bilang, Tuhan jangan ampuni saya juga ya. Kalau saudara ampuni sedikit, sama dengan minta Tuhan, jangan ampuni saya banyak-banyak, sedikit saja. Tapi kalau saudara banyak mengampuni orang, sama dengan saudara minta Tuhan banyak mengampuni saudara. Ingat saudara, kita tidak dilarang, kita tidak hanya dilarang bermusuhan, tapi kita disuruh hidup damai. Ada banyak orang hanya tidak bermusuhan, tapi tidak damai. Bisakah orang tidak bermusuhan tapi tidak damai? Indonesia dan Malaysia itu tidak perang, tapi mereka tidak damai juga. Kenapa? Karena ini Malaysia kurang ajar. Pulaunya Indonesia diambil, batiknya Indonesia diambil, tarian Indonesia bilang punya mereka, lagunya Indonesia bilang punya mereka. Ini tidak bagus ini. Terjadi geger, hubungan yang tidak bagus. Tapi apakah perang? Tidak. Apakah ada damai? Tidak juga. Banyak kita orang Kristen, apalagi warga Jebat, hidup seperti ini. Tidak bermusuhan, tapi tidak damai. Saya tidak musuh dia, tapi kalau dia tegur, oh no way, saya lurus. Saya tidak benci dia, tapi hanya suka lihat muka saya. Loh, saya tidak musuh dia, tapi hanya suka beromong. Ini bagaimana? Itu hanya tidak bermusuhan, tapi belum damai. Kita disuruh untuk damai, bukan sekedar tidak bermusuhan. Sekarang saudara, kalau saya benci orang, saya musuhi orang, saya mesti ampuni dia. Tapi bagaimana kalau saya tidak benci orang, orang yang benci saya? Bagaimana kalau saya tidak musuhi orang, orang yang musuhi saya? Saya sudah mengampuni dia, tapi dia yang tidak ampuni saya. Bagaimana? Sekarang lihat Matius 5, 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, mau ibadah, di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu,
lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Sekarang perhatikan yang saya garis bawahi. Back. Kembali. Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu. Begitu? Bukan. Sesuatu ini tidak di hati saya. Sesuatu itu ada di hati saudara saya. Bukan saya. Saudara bisa lihat beda? Berarti sekarang ya, jikalau engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, engkau teringat sesuatu yang ada dalam saudaramu. Berarti saya ingat kebencian dia pada saya, bukan kebencian saya pada dia. Saya ingat permusuhan dia pada saya, bukan permusuhan saya pada dia. Saya ingat kejengkelan dia pada saya, bukan kejengkelan saya pada dia. Dengan kata lain, saya ini no problem, hati bersih, hanya dia yang kurang beres. Dia yang benci saya, dia yang jengkel saya, dia yang gigi asam lihat saya. Dia yang manoso lihat saya. Kalau itu terjadi, apakah firman Tuhan bilang, karena dia yang salah, lu lanjutkan ibadah, no problem. Begitu? Tidak. Tinggalkan ibadahmu. Usahakan perdamaian. Berarti kita tidak salah. Tapi biarpun kita tidak salah, kita tidak benci, kita tidak menjengkeli dia, kita wajib mengusahakan damai. Lain cerita kalau sudah usaha dia tidak mau. Itu urusan dia. Tapi kita wajib mengusahakan. Seringkali kita berpikir, untuk apa saya pergi? Saya yang salah. Aduh, jangan marah, maaf ya. Seringkali kita seperti itu. Kita maunya yang bersalah yang minta maaf, yang bersalah yang datang. Tapi ayat ini lain. Orang ini tidak bersalah. Hanya dia ingat orang lain punya perasaan terhadap dia. Dia mesti ambil inisiatif. Itu tuntutan Tuhan. Kalau sudah ambil inisiatif, tetap tidak mau, biarkanlah. Firman Tuhan ada yang bilang, jikalau itu tergantung padamu, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Jika tergantung padamu. Kalau kamu sudah berusaha dan dia tidak mau, berarti itu sudah tidak bergantung padamu. Itu bergantung pada dia. Maka biarkanlah semua apa adanya. Tapi saya harus upayakan damai. Berarti saudara, jikalau ada Kristus, Raja damai di hati saya mesti damai di atas, saya mesti damai di dalam, dan saya mesti damai dengan yang samping. Kebanyakan kita hanya mau di atas dan di dalam, yang samping tidak mau. Kita mau dekat Natal, masih adakah yang tidak beres dengan di samping? Coba kalau berani doa Bapa kami, ampunilah saya seperti saya ampuni orang lain. Karena itu saudara, seorang yang sudah sungguh-sungguh mempunyai Kristus di dalam hatinya, dia pasti punya 3 paket damai ini. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah punya ini? Kalau tidak, pasti ada yang tidak beres dengan saudara. Dan mustahil Kristus ada di dalam hatimu. Kristus, Raja damai. Pertama, Kristus adalah Raja. Kedua, dia Raja damai. Sekarang yang ketiga, sifat dari kerajaannya. Sifat dari kerajaan Kristus. Kalau dia raja, berarti dia punya kerajaan. Tapi kerajaannya bagaimana? Kalau kita membaca Alkitab yang berkaitan dengan kerajaan Kristus, kita mendapati sifat dari kerajaannya. Sifat kerajaan yang pertama adalah kerajaannya bersifat rohani. Jadi ini bukan kerajaan jasmani, bukan kerajaan fisik. Karena itu saudara, pada waktu dia diperhadapkan pada Pilatus, terjadi percakapan dia dengan Pilatus. Bagaimana percakapannya? Yohanes 18, 33, 36. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Berarti ini kerajaan non-jasmani. Bukan kerajaan duniawi. Kerajaan rohani. Dan kerajaan ini tidak terlihat. Kalau kerajaan jasmani,
ada batas-batas teritorialnya. Ini perbatasan antar kerajaan, perbatasan antar negara. Tapi saudara, Kristus adalah pemilik kerajaan rohani. Kalau ini kerajaan rohani, tidak ada batas teritorial. Maka sebesar apakah kerajaan Kristus? Sebesar seluruh alam semesta ini. Ada orang mengatakan bahwa sebenarnya semua presiden dari negara-negara masih kurang kekuasaannya dibanding Paus di Vatikan. Kenapa? Karena Paus punya kerajaan di mana warganya ada di semua negara. Indonesia punya presiden SBY, tapi orang Katolik banyak di Indonesia. Mereka jauh lebih taat pausnya ketimbang SBY. Di negara-negara mana ada umat Katolik, mereka merasa paus itu raja mereka. Kenapa? Itu wakil Kristus di bumi. Jadi paus punya kekuasaan lebih daripada semua presiden. Presiden-presiden takluk dan taat kepada paus. Tapi saudara, kerajaan Kristus pasti lebih besar dari kerajaan paus. Ini tidak ada batas teritorial. Ini kerajaan rohani. Ini sifat dari kerajaan Kristus. Kedua saudara, sifat kerajaan Kristus yang kedua adalah kerajaannya bersifat kekal. Ini nampak di dalam Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dalam kerajaannya, karena dia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada kata-kata tidak akan berkesudahan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti saudara, ini kerajaannya, kerajaan yang kekal. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah musnah kerajaan Kristus ini. Saudara, di dalam kitab Daniel kita baca, Raja besar Babilonia Nebukadnezar pernah mimpi, dan dalam mimpinya itu dia lalu meminta Daniel untuk mengartikan mimpinya itu. Dan saudara, Daniel ketika mengartikan mimpinya itu, perhatikan kata-kata Daniel dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara lihat, ada satu kerajaan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kapan mulai didirikan? Kapan kerajaan ini mulai didirikan? Pada zaman raja-raja. Berarti sementara raja-raja dunia ini sementara menjalankan pemerintahan, di dalam itu Allah akan dirikan satu kerajaan. Kerajaan itu tidak akan binasa selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ini luar biasa. Pada waktu itu, Babel adalah kerajaan yang besar. Dan kepada Raja Nebukadnezar, Allah melalui Daniel menyatakan nubuatan ini. Dan ini benar di dalam sejarah. Saudara, pada mulanya dunia ini dipimpin oleh satu kerajaan besar yang sudah saya sebutkan tadi, namanya kerajaan Asyur atau Assyria. Sementara itu ada di sebelahnya kerajaan Babilonia yang sangat besar juga. Tapi saudara, dua kerajaan ini bersaing antara Asyur dan Babel. Sama-sama kerajaan raksasa. Tapi pada dekade selanjutnya kerajaan Babel menghancurkan Asyur, dan Asyur pun lenyap dari sejarah. Seluruh wilayah Asyur diambil oleh Babilonia. Babel menjadi kerajaan yang besar, dan saudara, masa keemasannya ada pada pemerintahan Nebukadnezar. Wilayahnya hampir seluruh dunia pada waktu itu. Kalau saudara lihat peta ini, semua ini adalah wilayah kerajaan Babilonia yang warna coklat itu. Saudara bisa bayangkan besarnya bagaimana. Ini sekitar tahun 606 sampai 536 sebelum Kristus. Maka ini kerajaan Babel menjadi kerajaan besar yang luar biasa. Tapi saudara, kerajaan yang besar ini belakangan muncul satu kerajaan yang lain, namanya kerajaan Persia. Dan saudara, kerajaan Persia ini ceritanya panjang,
Tapi kerajaan Persia ini melumat habis Babelonia. Maka Babel hancur. Babel rata dengan tanah. Semua dinasti Babel musnah. Maka sekarang muncul kerajaan baru. Namanya Persia. Dan Persia dengan raja terkenal. Raja Kores, Raja Kambises, dan Raja Darius. Mereka memajukan kerajaan Persia. Dan seluruh wilayah Babelonia yang luas itu dikuasai oleh Persia. Saudara, hari ini kita punya negara-negara tidak ada lebih besar dari kerajaan Persia. Kenapa? Karena yang dulu termasuk Persia itu adalah Iran. Irak masuk di sana. Mesir, Libya, India, Turki, Afghanistan, Israel. Seluruhnya itu namanya Persia. Maka saudara lihat peta ini. Ini adalah petanya Persia. Kurang lebih sama. Sampai Pakistan, India, Afghanistan, Israel, Yordania, Syria, Turki. Semua adalah Persia. Besar sekali. Hari ini kita punya negara sudah pecah-pecah. Dulu sekian negara itu satu kerajaan. Maka Persia ini menjadi kerajaan yang luar biasa. Tapi dia ada di wilayah timur. Sementara itu, dia dipimpin oleh rajanya Darius. Karena dia ada di timur, dia berusaha memperlebar kerajaannya. Maka Persia bergerak ke barat untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sementara itu, di bagian barat muncul satu kerajaan baru yang besar juga. Namanya kerajaan Yunani. Maka Yunani dari barat. Karena Yunani dari barat ingin juga memperlebar kekuasaan. Maka dia bergerak ke timur. Persia bergerak ke barat. Yunani bergerak ke timur. Lama-lama mereka dua bergesekan. Karena mereka bergesekan, maka terjadi bentrokan antara Persia dan Yunani. Raja Darius pimpin pasukan Persia serbu Yunani. Serbu Yunani. Dan saudara, terjadi perang besar. Dan sepanjang ini perang terbesar yang belum pernah terjadi sebelum itu. Ini perang paling besar. Angkatan darat, angkatan laut, semua ikut. Udara belum ada. Maka Persia dengan angkatan lautnya menyerbu Yunani. Maka mereka bertemu dan berperang di satu teluk yang namanya Teluk Marathon. Perang hebat berminggu-minggu di situ. Sampai akhirnya Persia dipukul kalah oleh Yunani. Waktu Persia dipukul kalah oleh Yunani, ada seorang yang lari dari Teluk Marathon ke Athena Yunani, menyampaikan berita kemenangan Yunani. Waktu itu belum ada BBM, belum ada SMS. Karena itu tidak bisa kirim kabar sukacita, tidak bisa pasang status kami menang, tidak bisa. Maka mesti lari, sampaikan. Orang ini lari kira-kira 43,7 km dari Teluk Marathon sampai Athena. Dan karena itu dari situ lari jarak jauh non-stop, namanya lari maraton. Persia terpukul mundur. Tapi selanjutnya Yunani makin maju. Dan akhirnya di bawah pemimpin Yunani yang besar yang namanya Alexander Agung. Dia melumat Persia sampai habis. Dan Persia tenggelam di dalam sejarah. Sekarang kerajaan Yunani yang berkuasa. Yunani berkuasa, dia makin memperlebar seluruh kerajaannya. Bahkan saudara, 12 tahun pemerintahan Alexander Agung, dia sudah menguasai hampir seluruh dunia pada waktu itu. Kerajaan Yunani berhasil menaklukkan seluruh wilayah Asia Kecil. Syria, Palestina, Iran, Irak, Turki, Mesir, Persia, India, Afghanistan, Italia, Arab, semua ada di bawah Yunani. Kalau saudara lihat, ini peta Yunani. Besar sekali wilayahnya. Bahkan saudara, dia pernah, hanya Alexander Agung tidak melakukan ekspansi ke Cina. Maka Cina lolos dari pengaruh Yunani. Tapi Alexander Agung bergerak sampai ke India. Sampai ke India, Alexander Agung di Sungai Gangga, dia menangis. Kenapa? Dia menangis karena hampir-hampir tidak ada wilayah lagi yang bisa ditaklukkan. Maka Yunani menjadi kerajaan yang luar biasa hebatnya. Mereka melakukan satu program yang namanya Helenisasi atau Helenisme. Semua diyunanikan. Gedung-gedung Yunani, teater Yunani, pakaian versi Yunani, bahasa mesti Yunani, olahraga juga Yunani. Maka mereka bikin gelanggang olahraga sampai bikin olimpiade yang sampai hari ini masih ada. Itu pengaruh Yunani. Semua di bawah Helenisasi. Yunani begitu besar
kekuatannya luar biasa. Tapi Alexander Agung mati muda, tidak punya anak. Karena tidak punya anak, siapakah yang melanjutkan kerajaan yang besar ini? Terpaksa dibagi tiga di bawah 3 jenderalnya. Nah, setelah dibagi 3 di bawah 3 jenderalnya, apa yang terjadi, saudara? Kerajaan yang sudah dibagi 3, jenderal satu sama jenderal lain saling perang sendiri, merebut kekuasaan. Lama-lama perang saudara di antara mereka. Sementara perang saudara, tahu-tahu muncul lagi satu kerajaan besar yang namanya Romawi. Maka Romawi di bawah kepemimpinan Julius Caesar. Maka Julius Caesar mengadakan ekspansi kemana-mana, termasuk ke seluruh wilayah Yunani. Yunani yang kekuatannya sudah terpecah-pecah pasca kematian Alexander Agung. Akhirnya dikuasai oleh Romawi. Dan saudara-saudara, jenderal-jenderal Romawi seperti Pompei, Claudius, Julius Caesar menjadi pahlawan-pahlawan Romawi yang akhirnya menaklukkan seluruh dunia waktu itu. Romawi bergerak lebih hebat dari Yunani, makin besar. Dan saudara tahu kekuasaan Romawi yang namanya kekaisaran Romawi itu meliputi mana saja? Meliputi Rusia, Turki, Syria, Israel, Mesir, Iran, Irak, Tunisia, Aljazair, Maroko, Bulgaria, Yugoslavia, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan lain semuanya. Masih banyak. Semua itu namanya Romawi. Kalau sekarang Roma ini hanya tinggal Italia karena sudah pecah-pecah sisa Italia. Tapi dulu namanya Romawi itu hampir seluruh dunia pada waktu itu. Saudara lihat ini, yang hijau semua ini peta dunia dipenuhi oleh Romawi. Salah satu jenderal Romawi yang berkuasa, yang menaklukkan banyak wilayah, namanya adalah Octavianus. Octavianus ini seorang jenderal yang hebat. Dan saudara, setelah Julius Caesar, dia lalu naik menjadi raja. Dia lalu menjadi raja. Dan saudara-saudara, Roma pada waktu itu berada dalam krisis yang banyak sekali. Krisis militer, ekonomi, pertanian, semua hampir mati. Tapi Octavianus ini orang yang sangat jenius. Dia sudah muak dengan segala macam pertempuran. Dan dia mengusahakan perdamaian. Maka dia membuat satu proyek yang namanya Pax Romana. Pax Romana ini adalah satu proyek besar untuk mendamaikan, menciptakan damai sejahtera di seluruh imperium Romawi. Dan saudara, Octavianus ini bekerja dengan berhasil. Dia menciptakan kedamaian di seluruh wilayah Romawi. Dunia Romawi waktu itu hampir kolaps. Tapi karena Octavianus ini mampu menyelamatkannya, maka mereka menyebut Octavianus sebagai juru selamat. Juru selamat dunia waktu itu adalah Octavianus. Mereka percaya manusia biasa tidak mungkin melakukan perubahan seperti dilakukan Octavianus. Berarti Octavianus bukan manusia biasa. Dia jelmaan dewa. Dewa manakah yang menjelma jadi Octavianus? Itu dewa orang Romawi, namanya Dewa Agustus. Maka sidang senat Romawi memberikan gelar kepada Octavianus, gelar Agustus. Dan karena itu namanya adalah Kaisar Agustus. Sementara Kaisar Agustus memerintah, di tengah-tengah pemerintahan Kaisar Agustus, di Bethlehem di tanah Yudea, ada berita lahir seorang raja, Raja Yahudi. Kami cari dia, raja yang baru lahir. Di tengah-tengah dunia yang memuja Octavianus sebagai juru selamat, berita Natal datang. Hari ini lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara lihat nubuatan Daniel tadi, saudara. Nubuatan Daniel tadi adalah pada zaman raja-raja, Allah membangkitkan satu kerajaan yang tidak akan binasa. Berarti zaman raja-raja, waktu itu Romawi masih berkuasa. Raja-raja Romawi masih berkuasa. Yesus justru dilahirkan. Nah, saudara, tapi Kaisar Agustus ini mati tahun 14 Masehi. Dia diganti oleh kaisar yang baru namanya Kaisar Tiberius. Dia diganti oleh Kaisar Tiberius. Nah, tapi setelah diganti oleh Kaisar Tiberius ini, saudara,
perpecahan di tubuh Romawi mulai terjadi. Sementara perpecahan di Romawi mulai terjadi, tapi putra natal Raja Damai itu mulai muncul ke permukaan. Agustus mati tahun 14 dan sang Raja Damai mulai keluar dan mulai melayani tahun 24, 10 tahun setelah Kaisar Agustus mati. 3 tahun kemudian tahun 27 dia dibunuh mati oleh orang Yahudi. Tapi dia lalu bangkit naik ke surga dan dia utus murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Dan semua muridnya pergi ke seluruh dunia, beritakan tentang kerajaannya. Pada waktu itu kerajaan Kristus mulai menanjak, tapi kerajaan Romawi mulai menurun setelah Kaisar Agustus. Makin lama kerajaan Kristus makin naik karena kekristenan mulai menyebar sampai di luar Palestina. Bahkan kekristenan merasuk sampai ke Roma. Maka ada jemaat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sampai di pusat Romawi kerajaan Kristus sampai. Tapi kerajaan Romawi makin lama makin turun. Sampai saudara tahun 305. Seorang kaisar Romawi namanya Diocletian merasa Romawi ini wilayah terlalu luas. Sampai tidak bisa diatur. Mau atur bagaimana? Ini wilayah ini bukan satu negara seperti sekarang. Saudara lihat daftar negara begitu banyak. Bagaimana menata, mematikan pemberontakan, memperhatikan kesejahteraan semua. Ini sukar sekali. Maka tahun 305, Diocletian memutuskan Romawi mesti dibagi 2. Romawi Barat, Romawi Timur. Maka Romawi Barat tetap pusatnya di Roma, Italia. Tapi Romawi Timur pusatnya di Konstantinopel, Turki, yang adalah Istanbul sekarang. Maka Istanbul adalah Romawi Timur, ibu kota Romawi Timur. Sedangkan Roma, Italia adalah ibu kota Roma Barat. Dibagi 2 supaya apa? Supaya bisa mudah lebih kontrol, lebih sedikit, lebih mudah dikontrol. Dan saudara, tapi biarpun sudah dibagi 2, makin lama 2 kerajaan Barat dan Timur makin melemah. Sementara itu kerajaan Kristus makin naik. Dan saudara-saudara, pada tahun 395 ada satu kekaisaran namanya kekaisaran Prusia dari Jerman menyerbu Italia, Roma Italia, dan menaklukkan Roma Barat. Sejak hari itu Roma Barat musnah dari sejarah. Tahun 395. Tapi Romawi Timur lebih kuat. Di Istanbul, Turki, yang kita sebut sebagai Konstantinopel. Salah satu pengakuan iman rasuli kita dibuat di sana. Pengakuan iman Konstantinopel dibuat di sana. Maka Turki menjadi pusat kekristenan yang luar biasa. Makanya 7 jemaat di Asia ada di wilayah Turki. Nah, saudara-saudara, dia bertahan Romawi Timur. Biarpun makin merosot, tapi bertahan sampai abad yang ke-15. Romawi Timur di bawah Istanbul, Turki, Konstantinopel masih bertahan. Tapi sementara itu, suatu kekuatan lain dari dunia Arab mulai bergerak di bawah Muhammad. Dan berusaha berkali-kali meruntuhkan Turki, meruntuhkan Konstantinopel. Mereka tidak pernah berhasil. Tapi saudara, pada akhirnya, pada tahun 1453, di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatah, pasukan Islam berhasil menaklukkan Romawi Timur. Dan sejak hari itu Islam berkuasa di Turki sampai sekarang. Dan karena itu hari ini mayoritas Turki adalah Islam dan bukan Kristen. Romawi hancur. Biarpun kekuatan Islam menaklukkan Romawi Timur, tapi kekuatan kerajaan Arab Islam tidak pernah menjadi lebih besar dari Romawi. Prusia Jerman menaklukkan Romawi Barat, tapi Prusia Jerman pun hilang dari sejarah. Berarti kerajaan besar di dunia itu berakhir pada era Romawi. Tapi pada zaman raja-raja itu, Allah sudah membangkitkan satu kerajaan. Lihat kitab Daniel kembali. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja,
Raja Asyur, Raja Babel, Raja Persia, Raja Yunani, Raja Romawi. Allah semesta langit mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Asyur beralih ke Babel, Babel beralih ke Persia, Persia ke Yunani, Yunani ke Romawi, Romawi ke Arab Islam. Semua beralih. Tapi saudara, kerajaan yang didirikan Allah semesta alam tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan apa ini? Kita kembali lihat berita Natal. Lukas 1:31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti kerajaan yang dibicarakan dalam kitab Daniel adalah kerajaan Kristus. Dan berarti Kristus adalah raja selama-lamanya. Seluruh kerajaan dunia sudah selesai. Dihancurkan kekuatan imperium yang baru. Tapi kerajaan Kristus sejak didirikan di dunia ini, abad pertama waktu dia datang dalam peristiwa Natal, sampai sudah 2000-an tahun ini, tetap terus dan akan terus sampai selama-lamanya. Kerajaan Kristus adalah kerajaan kekal. Ini luar biasa. Ini rencana master plan-nya Allah untuk dunia ini. Terakhir saudara, sifat kerajaan Kristus ini adalah kerajaan yang bersifat dinamis. Kerajaan yang bersifat dinamis, tidak statis, tidak tetap. Dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tapi di dalam terjemahan NIV diterjemahkan demikian, tentang pertumbuhan dari pemerintahannya, maksudnya kerajaannya, dan damai tidak berkesudahan. Pertumbuhannya tidak berkesudahan. NASB, tidak akan ada kesudahan bagi pertumbuhan dan pemerintahannya atau dari damai. Artinya kerajaan Kristus ini akan naik dan tidak akan pernah berhenti naik. Maju, tidak akan pernah berhenti maju. Adam Clark berkata, pemerintahannya bertumbuh, makin hari makin meluas, dan akan berlanjut sampai segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Kata-kata Clark ini dikutip dari 1 Korintus 15 ayat 25. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Berarti saudara, kerajaan Kristus ini tidak pernah tetap. Kerajaan Kristus tidak pernah mundur. Saudara lihat sejarah-sejarah yang saya omong tadi. Babel boleh maju, tahu-tahu mundur. Habis. Persia maju, mundur. Yunani maju, mundur. Romawi maju, mundur lagi. Tapi untuk kerajaan Kristus, tidak pernah ada kenal kata mundur. Tidak pernah mengenal kata tetap. Kerajaan Kristus dinamis, maju terus. Ini perlu kita camkan dan tanamkan dalam diri kita. Kalau saudara percaya Yesus, saudara ada di dalam kerajaan seperti ini. Kerajaan yang tidak statis. Dulu orang mungkin bangga, kami orang Babel, kami orang Yunani, kami orang Romawi. Tapi kita mesti bangga, kami warga kerajaan Kristus. Karena apa? Karena kerajaan ini tidak kenal mundur. Kadang-kadang kelihatan penganiayaan datang untuk warga kerajaan itu. Kesulitan, penderitaan, gereja dibakar, orang Kristen dianiaya. Seolah-olah dunia hendak menghabisi dan kalau bisa memundurkan kerajaan itu. Tapi sesungguhnya kekuatan Tuhan ada di balik kerajaan ini. Dan kerajaan ini tidak akan pernah mundur. John Calvin berkata, sekalipun kerajaan Kristus ada dalam keadaan sedemikian rupa, di mana kelihatannya kerajaan itu akan binasa setiap saat. Tapi Allah bukan hanya melindungi dan mempertahankannya, tapi juga memperluas batasannya. Dan lalu memeliharanya, meneruskannya dalam kemajuan yang tak putus-putusnya sampai kekekalan. Kita harus dengan teguh mempercayai hal ini.
Supaya goncangan-goncangan yang sering menimpa gereja tidak melemahkan iman kita. Pada waktu kita mempelajari atau mendengar bahwa di tengah-tengah teriakan marah dan serangan bengis dari para musuh, kerajaan Kristus berdiri teguh melalui kuasa Allah yang tak terkalahkan. Sehingga sekalipun seluruh dunia melawan dan menentang, kerajaan itu akan tetap ada sepanjang zaman. Kita tidak boleh menilai kestabilan kerajaan itu berdasarkan kelihatannya pada saat ini, tapi dari janji yang meyakinkan kita tentang kelanjutan dan pertumbuhan dan perluasannya yang konstan. Maksudnya adalah kalau kita lihat gereja dibakar, jangan berpikir kerajaan mundur. Nah, jangan lihat gejala itu, lihat janji Kristus. Kalau kita lihat orang Kristen dibasmi, dianiaya, apakah kerajaan ini mundur? Tidak. Kerajaan itu tetap maju. Apakah yang kita pikirkan bisa memundurkan kerajaan Kristus? Seringkali kita pikirkan, misalnya kerajaan Kristus bertambah, warganya 10.000, warganya jadi 20.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta. Apakah yang bisa mengurangkan jumlah ini? Yang mengurangkan jumlah ini, orang mungkin berpikir kalau ada yang murtad. Misalnya 10 juta, tahu-tahu 1 juta murtad. Oh, berarti kurang, sisa 9 juta. Berarti kurang dong. Tidak. Kenapa? Karena yang murtad itu tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Coba lihat ayat ini. 1 Yohanes 2:19. Memang mereka ini adalah yang murtad. Memang mereka berasal dari antara kita. Yang murtad itu dari antara kita dalam gereja. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau mereka sungguh-sungguh beriman, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Pasti tetap sama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi, murtad itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi yang murtad itu hanya kelihatan percaya, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi misalnya ya, ada 10.000 orang Kristen, 1.000 murtad. Apakah orang percaya berkurang? Tidak. Kenapa? 1.000 yang murtad itu kelihatan Kristen, tapi bukan. Berarti yang Kristennya pernah kurang? Tidak bisa. Jadi, kalau ada kemurtadan berapa banyak pun, di OEM satu kampung boleh masuk Islam. Di Papua ribuan orang boleh masuk Islam. Dalam pandangan kita, yang murtad seperti itu, KTP saja Kristen, tapi mereka tidak pernah Kristen sejati. Jadi, agama Kristen kehilangan umat, tapi kerajaan Allah tidak. Karena mereka sesungguhnya tidak pernah jadi warga kerajaan Allah. Jadi apanya yang kurang? Murtad 10.000, apakah kerajaan Allah kekurangan 10.000 orang? Tidak. Tapi kalau ada KKR, orang bertobat, 1 maju, 2 maju. Berarti kerajaan Kristus hanya bisa bertambah lewat pemberitaan Injil. Tapi tidak bisa berkurang lewat kemurtadan. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini kerajaan yang luar biasa. Kerajaan yang rohani. Kerajaan yang kekal. Kerajaan yang dinamis. Saudara adalah warga kerajaan ini. Kalau saudara beriman kepada Kristus. Kalau saudara cuma Kristen KTP saja, saudara bukan warga kerajaan ini. Tapi kalau saudara benar-benar percaya Yesus, punya Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja di dalam hidup saudara, saudara punya kerajaan ini. Dan klimaksnya nanti akan terjadi seperti kata Rasul Petrus, 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudahkah saudara menjadi warga kerajaan ini? Kalau sudah, maukah saudara terlibat dalam mega proyek kerajaan ini untuk terus memajukan kerajaan ini? Dengan apa? Dengan pelayanan saudara, dengan memberitakan Injil, dengan memberitakan kabar baik. Saudara telah terlibat dalam proyek memajukan kerajaan ini. Kristus Raja, Raja damai. Tapi kerajaannya rohani, tidak pernah berakhir dan terus maju. Berbahagialah saudara yang adalah warga kerajaan ini. Yesus Raja damai memberkati kita. Amin.